Berdua Ustaz ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita Omar, Obrolan malam Ramadan. Masya Allah. Ini Ustaz keren kali nih Ustaz. Iya. Tofi. Tadi ketika tag video pertama, ya Maulana ngajak gabung nih. Wah. Dia juga nggak pakai baju jubah juga nih Maulana. Kenapa? Nanti dikira Ustadz juga. Jadi kita fokuskan ke Ustadz kita. Ustadz Wandi, kita akan melanjutkan podcast kita ya, tentunya. Mana dia takut juga tadi Ustaz. Takut pakai jubah, ternyata Ustaz Wandi pakai kaos atau pakai kemeja kan? Serba salah. Pemirsa, kawan-kawan lupa dan ragu ini mana yang ustadznya. Iya betul. Ntar kalau Maulana jadi pakai jubahnya dikira Maulana yang ini parah. ini parah nih. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz, di samping kita udah ada Ustadz kita, Ustadz Wandi yang insya Allah akan membersamai kita ke depan nih Ustadz. Dan tentunya kita melanjutkan pembicaraan sebelumnya Ustadz ya. Oke, kita tentang bicara kemarin tentang apa Ustadz? Al-Quran. Iya, Masya Allah. Ternyata penjelasan luar biasa sekali. Itu baru pembukaan. Apalagi kalau kita nanti kupas demi sedikit satu persatu ya terkait dengan Al-Quran, tentu ini jadi booster buat kita dan rugi bagi teman-teman yang tidak menyimak video ini. Betul. Karena akan melewati banyak ilmu yang tentunya itu sangat berguna bagi kita, apalagi bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan kan bulan Al-Quran seperti sawan gitu. Nah, kali ini kita akan bahas apa, Mau? Kita akan bahas fungsi dari Al-Quran ini apa? Kemarin kan sudah disampaikan ya di video sebelumnya bahwa kita kali ini akan membahas tentang fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kita langsung saja nih Maulan. Kita akan tanya ke Ustadz kita. Kita tanya lagi kabarnya. Apa kabar Ustadz? Kabar alhamdulillah bi khair, alhamdulillah sehat. Bang Maulana apa kabar? Makin sehat, makin bertambah berat badan. Iya betul Ustaz. Sejahtera. Alhamdulillah. Bang Muhammad Ustadz muda. Alhamdulillah makin ganteng Ustadz. Ya, amin. Kan orang puasa makbul ya. Pemilih ruang amin. Tapi ada kekhawatiran juga. Makin ganteng bahaya. Masya Allah. Baik, Ustadz, kita akan membahas tentang fungsi nih Ustadz ya, fungsi Al-Quran. Nah, tadi kemarin kita udah dengar di video itu bahwa hari ini fenomena orang menghafal Quran dan itu menjadi seakan-akan menjadi tujuan dia dengan Al-Quran itu. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran itu sendiri. Nah, sebelum kita mendengarkan fungsi Al-Quran ini, kira-kira kita memaknai fungsi ini seperti apa sih Ustadz gitu? Biar kita mudah memahami Al-Quran itu seperti apa gitu dalam kehidupan kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Baik, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini sudah kita jelaskan tentang keunggulan Al-Quran. Al-Quran itu disebut sebagai surat cinta dari Allah untuk hambanya. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran ketika seorang itu membacanya, maka tak pernah bosan. Tak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain. Bacaan-bacaan yang lain. Bahkan kalau kita pun menyanyi dengan satu nyanyian, satu lagu, bosan itu bosan pasti. Dan yang dengar pun juga bosan. Apalagi suaranya pas-pasan. Apalagi itu laguan gombal bosan. Itu udah pasti gombal katanya. Gombal. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita berbicara lebih jauh. Menarik ini. Karena kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita tahu saat ini fenomena orang menghafal Quran itu sangat luar biasa besar. Ternyata sebenarnya bagus ya. Itu positif sekali. Cuma sayangnya hanya sampai di situ saja. Ketika selesai 30 juz, saya sudah berada di puncak. Oh tidak. Padahal itu awal. Padahal itu baru tangga pertama untuk meniti tangga-tangga selanjutnya. Wow. Maka kepada kawan-kawan jangan patah semangat. Berarti perjuangan saya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun ini baru awal Ustaz. Iya. Kalau kita ingin menjadi lebih hebat daripada itu, lebih alim lagi. Padahal kalau kita ngafal saja sebenarnya Ustaz, itu sudah hebat sekali. Apalagi lebih jauh dari itu, Ustaz. Maka semakin hebat. Maka semakin sering kita bersama Al-Quran,
maka jati diri kita semakin hebat. Ada satu ungkapan tentang Al-Quran ini sebelum kita masuk ke fungsi ya, bahwa Al-Quran, ketika Al-Quran itu turun pada suatu malam, maka malam itu menjadi malam mulia, yang paling mulia. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Ada nggak yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Teringat Lailatul Qadar. Gak ada yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada malaikat, dan malaikat yang mewahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia. Masya Allah. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada seorang manusia, Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Manusia paling mulia. manusia yang paling mulia. Masya Allah. Ketika Al-Quran itu turun pada satu bulan, maka bulan itu menjadi Sayyidus Syuhur, bulan yang paling utama, seutama-utamanya bulan penghulu, bulan Ramadan. Induk daripada bulan. Dan kita hari ini berada di bulan Ramadan. Berada di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Unzila fil Quran. Yang kelima, ketika Al-Quran itu diberikan kepada satu umat, maka umat itu menjadi Umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Maknanya apa? Bahwasanya siapapun orang yang bersama Al-Quran akan menjadi mulia. Ada satu ungkapan Bang Muhammad, indah sekali ungkapan itu, yang mengatakan adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, apapun yang dibuang ke tong sampah menjadi Sampah. HP dibuang di tong sampah, jadi sampah dia. Meskipun masih bagus. Meskipun bagus, orang Jadi dianggap sampah karena berada tong sampah. Ya. Nah, apapun yang dibuang, duit tetap disebut di sampah, meskipun nanti diambil lagi. Iya, betul. Tapi coba Al-Quran dibuang ke tong sampah. Kata beliau, Al-Quran yang dibuang ke tong sampah, orang itu menjadi sampah. Oh, Kalau HP dibuang ke tong sampah, HP itu jadi sampah. betul. Kalau baju dibuang ke tong sampah, baju itu jadi sampah. Kalau Al-Quran dibuang ke tong sampah, Orang yang membuang jadi jadi sampah. Artinya apa? Al-Quran itu sangat hebat sekali. hebat. Maka kita selaku seorang Muslim mesti memahami sebenarnya apa sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita analogikan dulu, Ustaz. Ini supaya lebih mudah memahami, Ustaz. Baik. Kita analogikan. Fungsi itu apa maknanya? Fungsi itu maknanya adalah kegunaan. Kegunaan dalam satu hal. Misalnya, kunci. Fungsinya apa? Membuka Pintu. Jangan kunci dijadikan untuk motong cabai. Salah penggunaan. Tapi juga ada orang yang membuka pintu dengan pisau. Bisa juga terbuka, tapi tidak pada tempatnya. Kegunaannya salah tempat. Maka kalau kita bawakan makna ini lebih luas, fungsi seorang suami di rumah tangga menjadi pemimpin. Jangan mau dipimpin. Kita ngomong lagi enak nih, Ustaz. Kita sudah keluarga semua. Amalannya jadi suami ya. Hidup suami. Jadi pemimpin. Tugas seorang suami itu memimpin. Tapi nyatanya ada yang dipimpin oleh. Ada. Maka fungsi itu tidak efektif, tidak berjalan. Yang sampai demikian. Nah, kaitan dengan Al-Quran ini, Ustaz. Al-Quran. Setidaknya di dalam tulisan yang kita sudah share tadi, kawan nanti bisa tengok, fungsi Al-Quran itu setidaknya ada 4. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Kalau digali satu persatu takkan habis fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia khususnya. Kita sekarang berbicara di kehidupan nyata, bukan lagi di alam akhirat, alam barzah, alam roh, alam rahim, tapi di alam nyata. Dunia hari ini kita hadapi ya, kita lalui, Ustaz. Nah, salah satu fungsi Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah secara tegas adalah bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai roh. Apa makna roh? Kalau kita ada ruh, Ustaz ya. Ya, ada roh, berarti Roh ini apa nih? Hantu atau gimana, Ustaz? Beda. itu sesuatu yang ada dalam diri kita. Oh, Penggerak, Ustaz. Penggerak. Oh. Yang menghidupkan. Yang menghidupkan ya, betul dia. Seseorang disebut mati apabila Ruhnya sudah terpisah. ruhnya sudah terpisah dari jasad. Iya, betul. Nah, kenapa Bang Maulana masih bisa bicara di sini? Karena Nah, rohnya masih ada ya. Kalau diambil rohnya macam mana? mayat, Ustaz. Tapi kalau ada laki-laki, Ustaz, engkau lah ruhku. Wah, Itu beda. ini kehilangan roh, Ustaz. Nah, berarti ketika itu dia sedang mati. Apanya mati? Seorang perempuan dia katakan engkau adalah ruh jiwa. Allah, ini gombal gini. Nah, kenapa dia mengatakan di situ? Dia sedang lemah, sedang mati, dia ingin diisi lagi ruhnya.
betul. Itu maknanya Ustaz ya. Itu kan kiasan. Kias. Itu kan bahasa-bahasa cinta ya, bahasa muda-muda dulu lah. Iya. Yang Maulana pernah gitu nggak? Udah muda zaman sekarang Ustaz. Beda lagi Ustaz. Nah, jadi fungsi roh itu pada dasarnya adalah menghidupkan jasad yang mati. Nah, itu bagaimana? Itu Al-Quran sebagai ruh Ustaz. Yang dihidupkan apa ini Ustaz? Baik. Kita tengok nanti kawan-kawan, silakan lihat di Al-Quran. Yang pertama surat Asy-Syu'ara ayat 52. Asy-Syu'ara 52. Nanti kita jelaskan secara detail apa sebenarnya makna roh dalam ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadrimal iman walal kitab. Ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikian itulah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh kami. Jadi secara langsung Allah sebutkan kata roh. Ini maksudnya berarti Al-Quran ini Ustaz. Nah, kalau kawan-kawan kita baca Al-Quran, roh itu di dalam Al-Quran punya 3 makna. Terkadang roh itu punya makna roh itu sendiri. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku itu kepada orang ini, kepada Maryam. Maka hiduplah Nabi Isa alaihissalam. Itu bermakna roh. Yang kedua, roh itu bermakna malaikat Jibril. Ruhul Amin. Itu makna dari ruh di ayat tadi. Ada ayat yang lain. Ya, ayat lain. Di Al-Quran. Di Al-Quran kalau kita jumpa nanti membaca Al-Quran. Tadi kan dah hafal Quran nih. Iya, betul. Nah, bingung. Ini roh, ini roh, ini roh. Ruhul Amin wa nafakhtu fihi min ruhi wa kadzalika awhayna ruhan min amrina. Apakah maknanya sama? Tidak. Beda Ustaz ya. Maka terkadang makna roh yang kita temui di Al-Quran maknanya adalah roh itu sendiri. Ruh dalam tubuh manusia nih Ustaz. Ruh dalam tubuh manusia. Yang kedua, roh itu bermakna adalah malaikat Jibril. Ruhul Amin. Ruh yang terpercaya. Maka saya punya kawan ketika dia menerjemahkan ayat Ruhul Amin itu, diterjemahkannya ruh yang terpercaya. Di malaikat Jibril. Dia tidak diterjemahkannya sebagai malaikat Jibril. Diterjemahkannya letterlek. Karena menengok terjemahan. Iya. Ya, terjemahan terkadang disebut Ruhul Amin. Iya. Ruh yang terpercaya. Nah, maksudnya biasanya di bawah dibuat. Iya. Maksudnya ruh yang terpercaya ini adalah malaikat Jibril. Rupanya kawan ini tidak memahaminya makna dari Ruhul Amin itu. Betul-betul diterjemahkannya Letterlek saja. Letterlek. Ruh yang terpercaya. Orang bingung apa ruh yang terpercaya? Apa itu ya? Siapa ya orang awam saya bingung sekali Ustaz ya. Menerjemahkan yang sudah bingung apalagi makna itu. Nah, ternyata maknanya Ruhul Amin itu adalah malaikat Jibril. Nah, yang ketiga makna ruh di situ adalah Al-Quran. Al-Quran. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu disebut sebagai roh? Apa yang dihidupkannya? Padahal Saya kita tadi, sudah tahu Bang Muhammad nih, saya bertanya jadinya. Iya betul. Mana bertanya balik nih Ustaz. Kan kita sudah ada ruh dalam tubuh kita yang Maulana ya. Tadi kan Ustaz bilang ruh itu ya kalau sudah terpisah dari jasad dia akan mati. Ya. Dan Al-Quran sebagai ruh. Jadi ruhnya apa lagi? Kita kan sudah punya ruh. Nah, Kayak mana punya jawaban nih Ustaz? Boleh enggak Ustaz? ya, Boleh. Menarik kayaknya. Kalau menurut mana bisa dikatakan dia lebih menghidupkan roh si pembacanya Ustaz? tapi sudah Kurang pas. tadi. Oh iya. Lebih menyemangatkan Ustaz. Masih kurang tepat Ustaz. Oh, memberikan semangat orang, menghidupkan orang ketika mendengarnya. Itu maksud Maulana. Ini saya pula yang menginterogasi. Jadi. Oke, Ustaz, lanjut Ustaz. Baik, jadi penasaran nih Maulana ya. Jadi penasaran kita jadi. Oke, ini maksudnya ini Ustaz. Baik. Dalam diri manusia itu memang sudah ada roh. Iya, betul. Kapan itu roh itu ditiupkan? Ketika umur kita 120 hari itu sudah ada roh. Al-Quran belum ada. Kawan-kawan, dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Ada namanya jasad. Ini dia yang kita lihat nih, yang bisa dicubit ini Ustaz ya. Nah, yang ganteng tadi itu. Iya. Rohnya nampak enggak? Enggak. Kenapa? Tapi ada ulama mengatakan seperti apa roh kita itu seperti jasad kita sendiri. Berarti rohnya Bang Muhammad ini berjenggot. Ada Thailand juga. Ini ada yang mengatakan demikian. Nah, ketika kita jasad, kemudian roh. Jasad, roh sudah ada. Kemudian ada jiwa. Roh dan jiwa. Ketika manusia itu lahir, yang diisi roh atau jiwa? Roh.
Lah sudah lahir Ustaz ya? Ya, Jasad sudah ada Ustaz. jasad sudah ada, roh sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada. Saya. Jiwa Jiwa. Jiwa Ya. itu kosong. Maka ketika kecil itu kullu mauludin yulidu al fitrah. Setiap lahir itu fitrah, bersih. Itulah yang kita isi. Maka jiwa anak kalau diisi dengan nyanyi kucing garong itu terisi. Dia akan jadi kucing. Jadi kucing. Jadi tergantung apa yang diisi. Nah, yang diisi dengan roh Al-Quran tadi adalah jiwa tadi. Jiwa itu letaknya di mana Ustaz? Dalam diri. Udah maksudnya posisinya di hati atau di mata atau di pikiran? Ada ulama mengatakan di hati. Oh, Maka yang kita isi itu kalau hati itu sakit, maka sakitlah, rusaklah seluruh amal. oh iya betul. Wa idza salaha salah jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka baiklah. Orang itu kenapa melihat buruk perbuatan orang baik? Sudah jelas dia itu baik tapi buruk di mata dia. Yang bermasalah di mana? Matanya tidak salah. Tidak, Hati jiwanya ya. Nah, kan kita menyebutnya jiwa tadi kan. Maka yang diisi atau yang diinstal lah bahasa sekarangnya. HP sudah ada casing, ya tak? Sudah ada baterai, hidup dia. Mau install WhatsApp, mau install Facebook, mau install Instagram. Itu kan aplikasi tambahan yang kita isi handphone tersebut. Iya, di handphone tersebut. Iya. Maka bawaan kepada orang lahir itu marah itu sudah ada. Rasa sayang, rasa benci, rasa suka sudah ada. Tetapi kenapa ada sedih, kenapa ada sayang, kenapa orang itu bisa menjadi baik saja, sehingga yang buruknya itu dikesampingkan karena jiwanya itu sudah diisi dengan yang baik-baik. Nah, kaitannya dengan yang kita isi dalam diri kita itu bukan roh yang sudah ada tadi. Tadi ganda rohnya. Roh Al-Quran sama dengan roh Jiwa dalam diri kita Ustaz ya. Kalau dua roh seperti itu ya dua nyawa kita. dua nyawa jadinya. Iya. Berarti ada nyawa cadangan. Dia sedang kayak main game aja mau. Nah, jadi Oke, berarti kalau diisi jiwa kita diisi dengan Al-Quran tadi nih Ustaz ya. Tentu kalau kita membacanya saja, apakah itu termasuk mengisi baik. apa jiwa kita itu Ustaz? Iya. Apa mesti harus dipahami? Karena kan ya kita ini maklum saja Maulana ya, belum bisa mengartikan apa Al-Quran itu bisa kita tadaburi dengan betul-betul gitu. Mungkin kan kita Ustaz Maulana, Ustaz. Nah, enggak juga, ada juga. Mungkin serius nih. Ya karena menarik Ustaz, semakin ke ujung kan Ustaz semakin mendetailkan hal ini ya. Berarti kita harus semakin tahu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu ya kita kembali tadi bukan hanya menghafal, tapi betul-betul kita jadikan itu pengisi jiwa kita. Iya, benar sekali. Nah, ini gimana Ustaz? Jadi memang yang kita isi dalam diri kita ini jiwa. Dengan baca Al-Quran tadi sudah kita isi memang. Dengan mendengarnya, membacanya, hafalnya. Tapi isi itu tak pernah penuh, tak pernah full, tak pernah puas kita. Berarti memang nggak pernah puas Ustaz? Tidak pernah puas memang karena diri kita ini tak akan pernah habis. Itulah salah satu keistimewaan manusia. Memori manusia itu tak pernah penuh. Unlimited. Itu buatan Allah. Kalau buatan ini ya. Ini udah penuh juga. Udah banyak yang mau dihapus. Tapi nomor saya jangan dihapus. Oh jangan, enggak. Nah, jadi yang diisi tadi ketika kita membaca Al-Quran terisi nah. Iya. Iya betul. Kalau bahasa sederhananya terinstallah dalam jiwa kita itu ruh Al-Quran. Kenapa ada orang igauannya Al-Quran? Oh iya. Kami dulu ketika di pondok, kami tiap malam itu dianjurkan Ustadz untuk membaca surah Al-Waqi'ah. Karena surah Al-Waqi'ah itu keistimewaannya terhindar dari kemiskinan. Oh banyak ya kalau Al-Quran itu keistimewaan khusus ya. Nanti kita bahas ya. Khusus ya. Maka kita bacalah setiap malam itu. Jadi kawan itu ngigau dia. Iza waqa'atil waqi'ah. Malam. Kalau Maulana ngigaunya apa? Makan burger. Jadi bergantung dengan jiwa yang diisi tadi. Maka jiwa yang hidup dengan ruh yang diwahyukan kepada diri manusia. Wa kadzalika auhayna, demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh kami. Mata dari kamu tak tahu mal kitabu walal iman. Kamu sebelumnya tak tahu apa itu iman, apa itu kitab. Apa itu kitab, apa itu iman, tak tahu. Maka dengan adanya, dengan diutusnya Rasulullah, maka diisilah jiwa-jiwa manusia itu. Kalau orang meninggal kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang,
Lagu Dewa 19 tau. Iya, iya. Wahai jiwa, jiwa. Ayo berai. Lagi podcast. Nanti dia apa Bennett? Kita terus sensor. Yang dipanggil kan jiwa. Ketika orang itu meninggal, yang dipanggil roh atau jiwa? Jiwa, jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya apa? Nafs. Kullu Ya, nafsin. Dha'iqatul. Setiap yang berjiwa itu Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. wahai jiwa yang dipanggil nanti ketika akan meninggal. Jiwa yang tenang tadi. Makanya kita isi jiwa. Ada nggak rumah sakit roh? Nggak ada. Rumah sakit jiwa? Ada. Iya. Benar. Ya, menarik ya itu. Rumah sakit roh. Nggak ada. Kenapa kita sebut santapan rohani? Karena yang diisi jiwa tadi. Sebenarnya sampatan jiwa yang diisi itu jiwa. Tapi karena bahasanya tak ada, Santapan jiwa. Kita benar sebut aja rohani dan jasmani. Menunjukkan rohani dan jasmani. Yang mati itu nanti adalah jiwa tadi. Kalau roh tak mati. Maka Al-Quran itu disebut sebagai roh, dia tak mati. Masih ingat kaitan dengan yang tadi? Nanti ketika orang itu di alam kubur, alam barzah, ternyata Al-Quran itu membersamai dia. Alam kubur nanti lah kita bahas. Allah, iya. Tapi boleh kita bahas sedikit. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Muluk, beliau katakan ketika orang yang di dunia dulu senang membaca Al-Quran, sering baca surah Al-Muluk, ketika masuk alam kubur, ternyata surah Al-Muluk itu datang kepada dia. Ketika malaikat Munkar Nakir mengajukan pertanyaan, maka kata surah Al-Muluk, tak boleh bertanya saat ini. Saya adalah lawyer dia. Waduh. Merinding. Lawyer kalau bahasa kita ya kan. Keren banget. Pembela dia. Saya pembelanya. Kata malaikat Munkar Nakir, saya ditugaskan Allah untuk menanya setiap orang meninggal. Kata surah Al-Muluk, saya juga diperintahkan Allah untuk menjaga, membela setiap orang yang meninggal. Merinding bener nol. Merinding. Kata malaikat Munkar Nakir, kalau begitu engkau datang kepada pengadilan Allah, kau minta surat rekomendasi bahwa engkau membela orang ini dan orang tak boleh ditanya. Allah. Akhirnya surah Al-Muluk bertemu dengan Allah. Sampai di sana, ya Allah, saya ini firman-Mu yang kau katakan salasina ayat dan 30 ayat, syufiat liman yaqra'uha, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, yaqra'uha. Kata Allah, engkau diberi syafaat untuk itu, wahai surah Al-Muluk. Maka kata Rasulullah, Al-Muluk ya. man qara'a tabarakallazi bil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu min adzabil qabr. Siapa yang baca surah Al-Muluk pada satu malam atau setiap malam sebelum tidur, Allah cegah orang itu dari azab kubur. Masyaallah. Kebetulan Maulana hafal. Maksud itu. Mesti dia alin. Jadi Apakah gini Tat, kita membaca Al-Muluk itu harus dengan tadabbur atau cukup membacanya saja, gimana Tat? baik. Dalam konteks ini, para ulama menjelaskan cukup membaca saja. Penting dia baca. Nah, adapun tadabbur, tafsir, takwil dan penjelasan lebih luasnya adalah untuk memperkaya diri ketika di dunia. Karena yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang berilmu kan kaitannya menggali tadi. Bedakan antara ilmu dengan amal. Ilmu itu untuk mengupgrade diri kita ketika di dunia ini. Iya, betul. Nah, Abang Maulana semakin sering membaca buku, nanti tingkatnya naik dibanding yang lain. Ilmunya lebih banyak. Ilmu lebih banyak. Lebih banyak. Orang Karena kan diangkat jadi derajat. bertanya dengan orang ini. Ya, orang bertanya. Maulana gitu. Tapi kalau nggak di-upgrade ilmunya, begitu-begitu terus. Gitu saja. Nah, itu kaitannya tadabbur, tafsir, ta'wil, penjelasan Al-Quran dan lain sebagainya. Kehidupan di dunia, Zat, ya. Kehidupan di dunia. Dikasih kehidupan di dunia. Nah, pahalanya untuk mengkaji itu nanti di akhirat. Baca di akhirat. Jadi memang Islam itu sangat adil sekali. Masya Allah. Nah, Berarti artinya semua orang berpotensi mendapatkan syafaat Al-Quran. nak mesti di LCMA. Iya. Meskipun dia belum bisa mentadaburinya, tetapi dengan membaca saja dia sudah mendapatkan lawyer nanti dalam. Lawyer sebagai pembela. Oh, nasihat sekali. Nah, ini kita baru bahas Al-Quran sebagai roh, sebagai jiwa. Nah, ada mana lain dari kata roh ini, bahwasanya manusia itu dia hidup ke pasar, ke kantor, tetapi orang yang tak ada Al-Quran dalam diri disebut sebagai orang yang mati.
Karena roh tadi berfungsi untuk menghidupkan. Ini makna yang kedua ya. Tadi makna yang pertama kita isi jiwa. Supaya jiwa kita tidak kosong. Wahai jiwa. Nanti di banner Ahmad Tang. Oke, lanjut Ustaz. Baik. Oke. Nah, orang yang tak ada Al-Quran dalam dirinya, maka disebut orang yang mati. Mayat berjalan Ustaz. Dia berjalan. Ada yang memaknainya bahwa zohir yang orang itu meskipun hidup, meskipun bekerja, ke kantor, ke pasar, ke kebun, kemudian mereka itu mayat berjalan. Tapi ada pula yang memaknainya yang mati itu bukan jasadnya itu, tapi hatinya mati. Summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka menjadi keras. Kita kadang heran menengok, kok tak pernah iba menengok tetangganya yang mati kelaparan. Kok tak pernah iba menengok orang yang susah. Ketika lewat lembu merah orang yang meminta-minta, tak pernah iba hatinya. Kalau ada orang seperti itu, bukan jasadnya yang mati, Jiwanya sudah mati. Hatinya tadi sudah keras membati. dahsyat nih teman-teman. Kalau kita Ada satu kisah ketika Rasulullah ke Taif, penduduk Taif menolak dakwah dan sampaikan Al-Quran. Ya betul. Maka lalu kemudian Rasulullah dilempar dengan batu, menetes darah dari pelipis matanya sampai ke tumit. Kemudian beliau mencari tempat perlindungan di sebuah bukit dan beliau bersandar ke batu. Batu itu ternyata lembut. Cair batu yang disandarkannya oleh Rasulullah SAW. Kenapa ya? Ya karena batu saja ketika firman Allah itu disampaikan bisa lembut. Ini manusia disampaikan firman-firman Allah hatinya keras. Berarti ada hati manusia itu dikeras, lebih keras daripada batu. Berarti artinya sudah mati sedang. Sudah mati. Sudah mati. Karena tak ada ruh tadi. Batu yang kita anggap mati bisa cair, Iya, bisa lembut. Artinya dia menerima. Nah, dalam salah satu hadis, hati itu disebut bisa berkarat. Dahsyat nih. Ini teringat anda dalam Quran soal mutafifin. Kalla bal rona. Kayak baik. Ron itu titik hitam. Tapi lanjut Ustaz. Nanti kemana-mana lagi. Di dalam hadis itu, inna hadhil quluba tasda. Sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat. Kama yastaul hadidu idza asabahul ma. Sebagaimana berkaratnya besi apabila terkena air. Jadi hati kita ini diumpamakan Nabi seperti besi. Ini besi. Besi ini kalau ditempa air, lama-kelamaan akan berkarat dan menguning, kemudian dia akan lapuk dan akan habis. Hati manusia juga begitu, bisa berkarat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jila'u, apa obatnya? Obatnya dua, kata beliau. Hati yang berkarat. Hati berkarat itu hati busuk. Busuk hati. Busuk hati. Ada hati yang busuk ya. Hati. Busuk hati misalnya. Itu busuk hati, itu istilah kita. Kalau istilah hadis itu hati yang berkarat. SMS, suka melihat orang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu kalau dalam bahasa hadis ada hati yang berkarat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jila'uha, apa obatnya? Tilawatul Quran. Meskipun ini tak paham ini. Memang Al-Quran lagi. Al-Quran lagi. Jadi kalau ada umat Islam yang jauh dari Al-Qurannya, ini sedih sekali kita. Yang kedua, zikrul maut, ingat mati. Dua inilah yang dapat mengikis karat-karat yang menempel di hati. Rona, titik hitam. Satu keburukan yang kita buat menempellah titik hitam di hati kita. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Titik itu bisa mematikan. Bisa mematikan ketika dia hitam. Ini ada penelitian nih Bang Muhammad. Nanti bisa ditengok nanti Bang. Ilmiah saja. Ilmiah. Saya waktu itu mengisi kajian di Fakultas Keperawatan UIR. Undri Goba. Jadi waktu itu Profesor Usman M. Tang, dekan Fakultas Keperawatan, katakan, jadi suasana hati itu bisa dipengaruhi dengan tingkah laku. Kalau orang sering risau, sering tak suka, galau, itu hati itu bisa berpengaruh. Maka ada suatu kali kata beliau, itu hati orang yang baik, orang yang selalu berpikir positive thinking, itu lebih bagus daripada hati orang yang suka negative thinking. Itu faktor manusia. Pikiran kotor. Nah, itu terasa itu. Dan itu dibuktikan oleh secara sains. Tapi terkadang kita sebenarnya tak perlu bukti sains itu. Karena Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW selesai menjelaskannya. Sudah selesai menjelaskannya. Nah, itulah makna Al-Quran sebagai roh. Kita hidupkan jiwa kita,
hati kita yang barangkali sudah mati setahun, 11 bulan tidak tersiramai dengan bacaan Al-Quran oleh diri sendiri, Iya. itu jadi keras, jadi gersang seperti taman atau kebun kita yang tak disiram dengan air, dia akan gersang mati. Iya. Nauzubillah. Masya Allah. Ini baru satu nih Ustaz. Iya. Baru satu. Udah berapa menit? Udah berapa menit mau? Setengah jam. Udah setengah jam nih. Gimana? Baik. Kita lanjutin lagi nih. Satu poin lagi Ustaz. Satu poin lagi. Satu poin lagi. Ya. Oke, baik. Tentang kursi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai cahaya. Cahaya. Oke, baik. Ini wajah kita bisa terlihat ganteng. Sebelum Kadang- kita mulai lebih jauh, saya tanya dulu kepada Mulai. Pak Maulana. Diam aja deh tadi. Kayaknya dia lagi ini Ustaz. Menghayati apa yang Ustaz sampaikan. Enggak, tadi kalau gimana pengen keluar Ustaz berdua aja deh. Cahaya itu apa maknanya? Cahaya penerang Ustaz. Penerang. Oke, baik. Bang Muhammad, apa makna cahaya? Istriana Ustaz. Nama istriana Nur Jabi. Oke. Saya juga Ustaz. Oke. Nur. Cahaya itu maknanya apa kira-kira? Menerangi. Menerangi. Sudah tadi. Tak boleh Yang lain Ya, Ustaz. tek. Apa ya? Cahaya. Menjadikan yang gelap, sesuatu yang gelap menjadi terang. Boleh juga. Nah, makna lainnya adalah cahaya itu menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Oh. Itu makna lainnya. Yang abang sebut Kalau gelap kan tidak terlihat. ya, Ustaz. terlihat. Iya betul. Ya, tadi ya Bang Maulana juga sudah benar. Makanya makna cahaya itu banyak. Menerangi kegelapan, menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Ilmu itu disebut sebagai nur, sebagai cahaya. betul. Kenapa ilmu disebut sebagai nur? Oh, karena dia membuka sesuatu yang tidak tahu sebelumnya. Yang tak tahu sebelumnya. Yang tahu Ya, betul, sebelumnya betul. kita jahil, kita tak tahu. Jadi tahu. Yang Maka sebelumnya itu tertutup, cahaya, ya. itu terbuka. Yang sebelum tersembunyi, jadi terbuka. Nampak. Keren Ustaz Wadi kita nih. Masya Allah. Ya, lanjut Ustaz. Itu dari mana cahaya? Berarti sekarang kita bisa melihat karena ada cahaya lampu. Iya, Iya betul. Oke, baik. Nanti kita keluar masjid ini ada cahaya matahari. Matahari ya. Malam ada cahaya bulan, cahaya lampu. Andai ini Bang Muhammad pergi ke kebun sawit. Karena Bang Muhammad sawitnya luas. Nah, Kemudian pergi ke kebun pada maghrib. Cahaya bulan tak ada. Cahaya motor pun tak ada. Lampu tak ada sama sekali. Kiri kanan parit. Gelap tuh. Nekat berangkat. Bagaimana akhirnya nyesel? Nah, Allah katakan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Kawan-kawan, kalau nanti jumpa kata nur di Al-Quran, itu juga punya banyak makna. Bisa maknanya Allah, nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Nurus samawati wal ard. Cahaya langit dan bumi. Dan juga sebagai makna Nabi Muhammad, nur. Nur. Nah, yang ketiga, nur itu bermakna Al-Quran. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Berimanlah kalian kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan kepada nur yang kami turunkan. Apa maknanya? Nur yang kami turunkan. Yang turun itu apa? Al-Quran. Al-Quran. Jadi yang turun itu, kalau Nabi kan diutus. Ya. Bahasa Arabnya, Rasul bahasa Arabnya. Kalau turun itu nazal nuzul Quran. Dari mana ke mana? Turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran. Fa'aminu billahi wa rasuli wa nuril ladzi anzalna. Dan nur yang kami turunkan. Artinya, nur di sini adalah cahaya yang bermakna Al-Quran. Terus tadi kan Ustaz udah memaknai bahwa cahaya itu adalah melihatkan sesuatu yang tak tampak. Betul. Nah, sekarang Al-Quran itu menampakkan apa? Ya, kita kan sudah gelap nih Ustaz ya. Baik. Berarti yang diterangi Al-Quran itu apa sehingga kita bisa melihatnya itu gitu. Baik. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, kota Mekah itu gelap. Gelap dan artian. Dan jahiliyahnya. Bukan gelap tak ada matahari ya. Tentu matahari ada. Matahari ada. Bahkan lampu obornya ada. Ada. Kenapa disebut gelap masa jahiliyah, masa kegelapan? Karena ketika itu mereka tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lahir anak perempuan, apa yang terjadi? Mereka bunuh. Mereka bunuh. Kemudian satu saja diusik kabilahnya, itu ngamuk. puluhan orang yang Sekampung, orang melayang. sekampungnya ngamuk. Ngamuk. Kemudian waktu itu mohon maaf, satu perempuan itu Gauli oleh banyak laki-laki. Nanti siapa yang cara menikah juga dari gitu. Datang Islam menerangi itu semua. Mencerdaskan semua. Nah, menampakkan. Tadi mereka tak nampak, ini tak boleh menjadi boleh. Ini sebelumnya tak boleh, ini sebelumnya boleh menjadi boleh, dan sebaliknya. Nah, tapi ini artinya kalau kita hanya membaca saja tidak cukup nih Ustaz.
Nah, baik. Nah, ini apakah cukup dengan membaca saja atau gimana Ustaz? Harus Nah. kita apain nih? Baik, Al-Qur'an tadi Biar jadi apa namanya? Tadi apa? Sebagai cahaya tadi. sebagai cahaya. Nah, saya ilustrasikan dahulu. Kita melihat saat ini ada orang yang membunuh anaknya. Hari ini ada. Ya, hari Masih ini ada. Masih ada. Seorang bapak, seorang ibu membunuh anaknya. Wah, ya, betul. Seorang anak membunuh ayahnya, membunuh ibunya, membunuh keluarga, membunuh kawannya. Kenapa itu terjadi? Karena gelap kehidupannya. Tak nampak oleh dia mana yang benar, mana yang salah. Dan sebenarnya mungkin dia nampak, tapi ditutupi oleh setan, oleh iblis. Tertutuplah sehingga dia tak bisa melihat. Mana yang benar itu ditutupi oleh syaitan tadi Ustaz ya. Misalnya ini uang saya atau uang. Oh iya, betul iya. Kenapa kita tidak berani? Sebenarnya ngambil? tahu Ustaz ya, itu bukan uang dia. Uang dia. Kalau kita kenapa tak berani ngambil? Karena nampak oleh kita bahwa itu bukan hak kita. Iya, betul. Nampak ini artinya bukan melihat begini ya. Iya. Kita mengetahui bahwa itu bukan hak kita. Kenapa kita bisa melihat itu? Diterangi oleh cahaya Al-Quran. Nah, cahaya Al-Quran yang mana? Itulah perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran tadi. Maka kepada para hafizah yang sudah selesai menghafal 30 juz dan kawan-kawan Podomara yang berusaha untuk menghafal Al-Quran, maka setelah itu nanti dibaca terjemahannya. Dan setelah itu ikut pengajian. Karena di pengajian itulah Tafsir ya Ustaz ya. tafsirnya. Tafsir. Di situ nanti dibukakan sesuatu yang selama ini kita tak tahu. Yang selama ini tersembunyi, ternyata oh begini rupanya. Dulu orang kota Mekah itu menyembah roti yang mereka buat sendiri. Kalau mereka lapar, mereka makan sendiri. Makan Tuhan sendiri. Makan Tuhan sendiri. Bahlul juga. Sangat balas. Maka disebut kaum jahiliyah. Tapi apakah jahiliyah mereka itu mereka tak pandai menulis? Pandai. Pandai. Bahkan mereka bersyair Ustaz. Bersyair. Syair. Bahkan syairnya itu luar biasa. Tak ada satu pun menanding di Jazirah Nah, Arab. juga mereka ahli dalam berdagang Ustaz ya. Nah, Abu Sufyan itu sempat berdagang ke Palestina, jumpa dengan Kisro, jumpa dengan raja-raja ketika itu. Artinya mereka jahilnya karena tak bisa membedakan ini yang boleh, ini yang tak boleh. Ini yang layak, ini yang tak layak. Karena cahaya Al-Quran belum datang kepada mereka. Datanglah cahaya Al-Quran, Rasul ajarkan ini boleh, ini tak boleh. Jangan membunuh, jangan memakan harta riba, jangan menyogok misalnya, jangan menyuap, cukup nasi saya disuap. Atau istri yang disuap. Ini kok jadi serem jadi nih. Cari begini dia. Oke, baik. Itu berfungsi sebagai cahaya. Iya. Nah, saat ini ada yang cahayanya itu 5 watt. Itulah yang tarik ulur dalam mengambil yang bukan hak dia. Iya. Mau ambil segan, Pokoknya lampunya sudah sebut padam. apa namanya? Hidup segan mati tak Saya butuh via walayah ya. Kita mau. Iya betul. Dah suak lampunya. Karena kalau lampu suak itu Bang Muhammad, di situ ada 4 perempuan. Lampu suak. Tak jelas lagi mana istri kita, mana istri orang. Iya betul. Oh iya. Cerdas Wandi kita menganalogikan ini guys. 5 orang duduk situ kan. Kalau cahayanya terang, ini istri saya ini. Iya. Tapi cahaya 5 watt, Gak tahu mana nih. betul. jangan istri orang terbawah. Iya betul. Kira-kira begitulah ilustrasinya. Iya. Oh berarti itu ya Ustaz ya. Kalau Quran sebagai cahaya tadi. Nah tadi yang belum terjawab sebenarnya Ustaz. Jadi mesti betul-betul apakah cukup membaca, apakah sudah menjadi cahaya? Nah, baik, yang kedua ini tak cukup dengan membaca. Karena cahaya kita makna itu adalah ilmu pengetahuan. Ya. Karena ilmu itu wal ilmu nurun wa nurun la yahdilil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak, ilmu ada cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Betul. Maka poin kedua ini poin yang lebih jauh, lebih dalam, bahwasanya kita selaku orang muslim itu dituntut untuk membaca, sudah tadi di awal, Baca. kemudian menggali makna bacaan tersebut. Tapi kan saya tak sanggup sendiri untuk menggali. Karena tak ada kemampuan untuk itu. Latar belakangnya umum misalnya. Maka tak mungkin kalau digali sendiri nanti Bisa jadi sesat. Bisa jadi sesat. Nah, maka di sini dia perlu pengajian, perlu bertanya, perlu untuk diskusi terkait halal haram ataupun perintah dan larangan di dalam syariat Islam. Artinya tapi kalau ada dalam itu Ustaz, nanti Al-Quran menjadi cahaya dalam kubur, itu termasuk nggak Ustaz yang dari Ya. kedua ini?
Termasuk dalam kedua ini. Makanya kalau ada orang berwakaf Al-Quran misalnya, nanti kubur orang tuanya bercahaya. Yang bercahaya itu di kubur yang di tanah atau di alam barzah? Di alam barzah. Yang dikubur itu mana ada cahaya? Iya betul, gelap. Gelap itu Cacing. tanahnya. Iya. Makan cacing nah. Ngejacing. Kalau orang meninggal itu dia makan mana dulu yang pertama? Mata dulu dimakan cacing dulu. Kenapa yang lembut-lembut? Yang lembut-lembut lah. Oh yang lembut ya. Ya, makan matanya kan itu yang lembut kan? Puding. Puding. Lagi cai Nanti isi puding yang dimakan. Nanti daging ini membusuk baru dimakan yang lain. Iya. Habislah. Nah, yang mendapatkan nikmat di alam kubur itu bukan di kubur yang di tanah. Itu contoh kubur samping masjid kita ini. Itu kubur sebagai simbol. Nah, yang mendapatkan cahaya tadi yang datang tadi Alam barzah. di alam barzah yang membela orang tersebut. Makanya ini masih panjang waktunya nih. Sedikit Iya, iya, iya. Karena Tadi di sesi 3 kalau bisa. Mudah-mudahan bisa. Tadi termasuk kayak misalnya kita baca surah Al-Kahfi kan ada fadilahnya kita disinari cahaya dari Iya, Jumat ini ke itu Jumat. cahaya di dunia. Oh, Cahaya di dunia. Nah, ada ulama mengatakan semua bacaan Al-Quran itu bukan hanya di dunia, tapi cahaya di akhirat. Karena ayat hadis itu menceritakan orang baca surah Al-Kahfi akan diberikan cahaya di satu minggu ke minggu, satu Jumat ke Jumat yang lainnya, dan terhindar dari fitnah Dajjal. Masya Allah. Begini, Nggak ada. orang tahu Dajjal itu Dajjal atau tidak, siapa? Orang yang berilmu kan? Apakah nanti Dajjal itu memang terus kafir di sininya secara zahir, atau Dajjal itu adalah satu sosok yang sebenarnya kita tak tahu, rupanya dia adalah Dajjal. Dajjal itu kan di tangan kanannya neraka, dan kirinya surga. Apakah betul-betul di tangannya itu? Nggak mungkin. Tahu? Orang yang berilmu yang bisa. Nah, jadi kata para ulama, nanti tawaran-tawarnya itu seperti surga. Tapi tidak surga, Neraka asli. neraka aslinya. Nah, kita harus modern. Kalau berjenggot tu tak lagi dipakai. Kalau bajunya kalau masih longgar kayak dulu, itu dah ketinggalan. Ini menarik, kita bahas nanti satu sesi Itu ya. Racun di tangan kanan. Benar lagi nanti. Oke Zat, masalah yang Dajjal nanti kita bahas nanti Zat kayaknya. Nih makin menarik nih Ustaz Wadin, kayaknya kita. buat spoiler untuk kita semua, biar kita buat podcast selanjutnya dengan beliau nih, Masya Allah. Kita lanjutkan setelah Ramadan sekali seminggu. Wah ini seru banget nih. Kita susun sedemikian rupa. Oke insya Allah. Selalu- Biar teman-teman yang nonton nih Zat ya. Kita buat berseri. Seri Berseri ya? pertama, Betul, seri betul. kedua, seri kedua. Karena memang saya kalau buat materi itu selalu buat seri. Seri berseri. Nah, ini uniknya Silabus itu. teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Nanti lama-lamanya di buku dia. Wah, Ya. jadi Baik. ini juga apa sih Sat? Jadi pemaparan Ustaz Wandi tadi memberikan pengetahuan kepada mana bahwasanya apa? Aduh lupa mana Sat. Jadi kalau udah black nih. Dah, gini aja Maul. Nanti kita bahas di video 3. Oh, Oke. Bisa Ustaz ya? Insya Allah. Oh, insya Kita Allah. lanjut Oke. ke video 3. Baik teman-teman, ada 4 tadi ya fungsi Al-Quran. Yang dibahas masih 2. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Insya Allah ya Maul ya. Oke, statement penutup Ustaz. Statement penutup. Baik, kepada kawan-kawan yang dimuliakan Allah, statement penutup kita bahwasanya yang pertama, siapapun bersama Al-Quran dia akan mulia. Masya. Ini jadi garis bawah kita, siapapun dia bersama Al-Quran dia akan mulia. Tadi sudah kita sebutkan malaikat Jibril, 1 malam, 1 bulan, turun manusia kepada Nabi. Maka Nabi itu menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu mengangkat derajat kedudukan satu kaum apabila dimuliakan. Tapi kalau direndahkan, dilecehkan, dihinakan, Bukan Qurannya yang jatuh, bukan Quran yang jatuh, tapi kaumnya yang kaum yang jatuh. Al-Quran dibuang ke tong sampah, bukan Al-Quran menjadi sampah, dia yang jadi dia yang di sampah. Maka Masya Allah. beberapa waktu yang lalu kita tengok ada di TV, di YouTube, ada orang New Zealand itu di mana ya? Ustaz. Yang membuka Al-Quran. Bagaimana akhir dari kehidupannya? Jadi sampah. Meskipun Al-Quran itu hanya kertas yang kita tengok, apalah bagi mereka kan, tapi itu luar biasa, kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya Al-Quran itu mesti kita hidupkan dalam diri kita. Saat ini kebanyakan kaum muslimin Al-Quran itu pakem, monolog, satu arah saja.
Harusnya Al-Quran itu dialog. Makanya Sukordawi itu menyebut bagaimana seorang muslim itu berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Telah memahami, di antaranya memahami fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang kita bahas tadi, Al-Quran disebut sebagai roh. Apa itu makna roh? Nanti tengok lagi video ke belakang. Flashback lagi. Yang kedua, Al-Quran disebut sebagai cahaya. Kenapa sebut cahaya? Ini ilustrasi yang mudah dipahami. Cahaya itu remang-remang, tak bisa membedakan istri awak, istri orang. Iya betul. Kira-kira begitu. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakallah khairan Ustaz. Baik Maulana, kita tutup langsung. Ya, Ustaz, mungkin seperti biasa kita baca sama-sama ya closing kita supaya kita ingat nanti Ustadz pulang dari sini juga menggebu-gebu tuh besok kapan nih kita podcast lagi ya. Oke Ustadz, kita mulai Omar obrolan malam Ramadan. 3, 2, 1. Omar obrolan malam Ramadan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.